Kacang hibrida. Inilah benih kita, kacang hibrida. Kacang hibrida biasanya hanya satu warna, berbeda dengan kacang yang biasa, warna bisa merah atau putih. Kalau hibrida, biasanya kacangnya lebih besar, isinya banyak, dan warna bijinya itu putih. Selamat siang Sobat Mano Mandiri, hari yang cerah untuk hari ini kita beraktivitas. Oke, di siang hari ini cuaca cerah berawan, sangat mendukung sekali untuk kita melakukan aktivitas. Dan di siang hari ini kita akan menanam kacang. Ya, penanam kacang biasanya dilakukan setelah masuki musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juli. Jadi setelah 2 kali penanaman padi, hari ini selanjutnya adalah penanaman kacang. Ini adalah lahan kita yang sudah kita siapkan, sudah kita bajak dan lain sebagainya. Dan ini dia benih kita, kacang hibrida. Inilah benih kita, kacang hibrida. Kacang hibrida biasanya hanya satu warna, berbeda dengan kacang yang biasa, warna bisa merah atau putih. Kalau hibrida, biasanya kacangnya lebih besar, isinya banyak, dan warna bijinya itu putih. Dan benih ini sudah sebelumnya kita keringkan, kemudian kita kupas. Setelah kita kupas, kita rendam. Perendaman ini berfungsi untuk agar benih ini nanti mudah untuk tumbuh. Kita rendam selama 5-6 jam, dan bisa kita lihat di sini sudah mulai tumbuh tunas akarnya, nanti calon akarnya di ujung ini. Ya, seperti ini. Kita rendam selama 6 jam. Setelah itu kita simpan dalam wadah seperti ini, ya. Jangan langsung ke wadah plastik ya, karena biasanya terlalu panas sehingga bisa menurunkan kualitasnya. Oke, kacang hibrida, ini benih kita. Dan sebelum penanaman kacang, kita juga hal yang paling penting adalah penyiapan lahan. Apa hal yang pertama dilakukan? Yaitu pembajakan. Di sini sebelumnya ada 2 cara sebenarnya. Ada dengan cara pembajakan seperti ini, ataupun tanpa olah tanah. Kalau yang ini penanaman sudah ditanam tapi tanpa olah tanah, langsung setelah padi panen, kemudian jeraminya dibakar, kemudian disiram lahannya, dan langsung ditanami seperti ini. Ini tanpa olah tanah. Lantas apa perbedaan antara dibajak terlebih dahulu ataupun tanpa olah tanah? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, di lahan kita yang ini kita bajak terlebih dahulu sebelumnya ya, yaitu dengan alat rotari atau yang besar namanya rovator ya. Membajakan di sini berfungsi untuk menggemburkan tanah dan kemudian mempersiapkan lahannya agar tanah itu benar-benar kering dan benar-benar siap untuk nantinya ditanami. Seperti ini. Ya, pembajakan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya tanah yang sudah dirotari tersebut dibiarkan agar mengering, benar-benar kering seperti ini, biasanya dalam waktu 3 hingga 5 hari. Jadi sudah kering seperti ini sebagai persiapan lahan agar benar-benar nanti menjadi baik pertumbuhannya. Dan juga di sini biasanya kita membakar jerami. Jadi bekas jerami padi yang sudah kita panen itu nantinya akan kita sebar seperti ini di seluruh lahan, dan kalau sudah kering akan kita bakar seperti ini. Jadinya abu ini sebagai unsur hara yang bisa membantu menyuburkan tanaman kacang kita ini. Jadi setelah kita rotari, proses rotari kita keringkan dalam waktu 3 hingga 5 hari sampai benar-benar kering seperti itu. Selanjutnya setelah ini siap,
kita akan siram. Nah, inilah proses penyiraman lahan yang sudah benar-benar kering. Setelah dirotari, kita keringkan dan kita siram. Kita upayakan siram ini bisa sampai hancur ya. Jikalau proses pengeringan sempurna, meskipun itu masih besar ya, tanahnya habis rotari itu besar, itu akan cepat hancur seperti itu. Jadi ini proses yang wajib dilakukan, karena setelah ini kita akan proses penanaman. Pastikan ini benar-benar hancur. Jadi kita upayakan, kita cek ulang 1-2 kali pengulangan penyiraman hingga benar-benar ini nanti hancur dan memudahkan dalam proses penanaman. Biasanya kita menanam dengan digejik, dengan menggunakan alat bantu gejik gitu ya. Mungkin kalau di daerah penjaringan namanya berbeda. Seperti ini. Jadi ini lahan yang sudah kita siram seperti itu. Bekas jerami yang sudah dibakar ini akan meresap ke dalam tanah. Ini yang akan sebagai unsur hara yang membantu proses penyuburan alami. Jadi selain nanti kita bantu dengan pupuk kimia NPK atau Poska, kita juga memanfaatkan jerami yang tidak digunakan seperti ini. Ini sangat penting dan sangat membantu sekali dalam proses penyuburan tanaman nantinya. Selanjutnya, setelah tanaman disiram, kita membuat lubang sebagai tempat untuk penanaman benih. Di sini di setiap lubang kita ambil jarak sekitar 15 cm. Kita menggunakan alat bantu berupa kayu yang ujungnya diberi lincipan gitu. Kalau di daerah sini namanya mungkin gejik. Kalau di daerah Panjenengan mungkin berbeda ya. Nah, kita membuat lubang tersebut sekitar setidaknya 15 cm. Setelah lubang tersebut tersedia, kita masukkan benih yang telah kita siapkan tadi, yang telah kita rendam, ke dalam lubang-lubang tersebut. Satu lubang cukup satu benih saja. Ada yang mungkin beberapa petani yang menggunakan 1 atau 2 seperti itu ya. Sebenarnya 1 saja sudah cukup, karena jenis hibrida ini tumbuhnya besar, cabangnya juga banyak, itu bisa memberikan keuntungan positif, yaitu bisa mengefektifkan kebutuhan benih, karena benih kacang hibrida pun juga mahal. Dan selanjutnya, setelah semua benih sudah masuk ke dalam lubang, kita menutupnya dengan tanah seperti ini. Ada 2 cara. Yang pertama dengan menutupnya secara langsung seperti ini, ataupun dengan menggunakan pasir. Jika panjenengan ada waktu lebih atau biaya lebih, bisa menggunakan pasir sebagai penutupnya. Itu memberikan nilai positif, yaitu mudah tumbuh seperti itu. Tapi jika keterbatasan biaya dan lain sebagainya, bisa langsung dengan tanah seperti ini pun juga tidak apa-apa. Jadi yang terpenting harus tertutupi, supaya apa? Yang pertama lembab, karena nanti akan mudah tumbuh. Yang kedua untuk menjaga dari hewan. Biasanya suka itu adalah semut yang suka makan. Baik, inilah proses penanaman. Kita update nanti di video selanjutnya. Terima kasih.